Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di channel Ruby Kiai Ngendi. Salam cerdas. Kalau ada muslim yang masih juga repot atau kesulitan dalam beragama Islam, barangkali dia karena belum menerima pesan Al-Quran, Toha ma anzalna alaikal Quran litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu dalil atau dasar naklinya. Sedangkan dasar nalarnya sebenarnya bisa sederhana saja, yaitu agama itu kan petunjuk, pedoman. Pedoman itu kan alat. Dalam menyampaikan pesan-pesannya, Al-Quran seringkali menggunakan tamsil atau perumpamaan. Jadi agama sebagai alat, misalnya golok atau gergaji. Kita baru bisa menggunakan alat tersebut dengan benar dan efektif. Minimal harus memenuhi dua syarat. Pertama, alat harus dalam kondisi baik. Kalau misalnya golok, ya mata goloknya harus tajam dan gagangnya harus kokoh kuat. Kedua, cara menggunakannya harus benar. Begitulah, kalau misalnya goloknya sudah bagus tajam tapi cara menggunakannya salah, bisa kena muka sendiri. Dari ayat ini boleh jadi inspirasi munculnya kata-kata ikonik Gus Dur, gitu aja kok repot. Kesederhanaan sikap itu diperlihatkan oleh Tuhan baik dalam bentuk ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tuhan menyatakan tidak malu membuat perumpamaan nyamuk atau lebih kecil dari itu, yang oleh manusia yang tidak mengerti dianggap kecil dan sepele, bukan gajah atau harimau misalnya. Terbukti belum lama berlalu, hampir seluruh umat manusia di muka bumi mengalami serangan COVID-19 gara-gara virus yang tidak terlihat oleh mata. Dan di ayat lain berbunyi, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bahkan dalam beberapa kesempatan Tuhan memberikan shock terapi dengan membuat surprise atau kejutan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Dari ayat ini muncul istilah istidraj, surprise. Yang lain dalam bentuk ayat kauniyah adalah Ka'bah, yang disebut juga sebagai Baitullah atau rumah Allah. Jika manusia yang berkuasa seperti raja atau presiden, pastilah akan menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya dalam bentuk istana yang mewah dan megah. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah yang disebut sebagai Baitullah itu berdiri dalam bentuk bangunan sederhana dibuat dari batu tanpa semen. Di sampingnya hijir Ismail, yang di dalamnya ada yang berpendapat dimakamkan salah seorang istri Nabi, bekas budak berkulit hitam asal Afrika, bukan Khadijah yang berjasa besar dalam dakwah Islam. Adapun di kemudian hari, kesederhanaan penampilan Ka'bah itu disulap menjadi pemandangan yang megah dan mewah berkat melimpahnya kekayaan raja dan pemerintah Saudi. Siapa yang bisa atau berani menjamin bahwa hal tersebut sesuai dengan pesan dan kehendak Tuhan? Meskipun orang Arab atau bangsa Arab tidak
serta-merta menjadi jaminan bahwa pemikiran dan tafsirnya benar. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Islam dan Muslim itu dua hal yang berbeda. Cerita bagus ini contohnya. Ketika Gus Dur sebagai presiden bertemu dengan Raja Saudi, mengomentari tanda masuk pintu dengan tulisan dukhul. Kalau di lingkungan pengajian pesantren di Indonesia, artinya masuknya kelamin lelaki ke kelamin perempuan. Mendengarkan penjelasan demikian, raja yang jarang tersenyum itu kontan tersenyum lebar, dan besok-besoknya tulisan duhul itu diubah menjadi madkhul. Kalau dalam bahasa Inggris, entrance. Pasca musim haji ini, pemerintah Saudi membolehkan perempuan ikut membantu pemasangan kiswah Ka'bah. Beberapa tahun yang lalu, kaum perempuan juga dibolehkan menyetir dan membawa mobil sendiri. Itu adalah contoh bentuk reformasi hukum. Satu hal lagi yang banyak orang tidak mengetahui dan memperhatikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai bapaknya para nabi, termasuk Nabi Muhammad, itu bukan orang Arab tetapi berasal dari kerajaan kuno Babilonia yang meliputi Irak dan Syria. Jika semua ini dikaitkan dengan proses ibadah kurban yang cenderung riak dan jor-joran, main gemuk-gemukan dan berat-beratan sapi, snobisme itu mengejala, sehingga tak kurang Presiden Jokowi juga latah mengikuti langkah selebriti, bukan mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis. Apakah yang demikian itu menjadi jaminan ibadahnya bisa diterima di sisi Tuhan? Padahal sudah dikatakan bahwa hakikat kurban sebenarnya bukan terletak pada menyembelihnya, tetapi pada kesediaan untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain, disertai niat ikhlas karena Allah semata. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Berikut ini bagian surat Al-Baqarah yang kurang populer, meriwayatkan tentang kaum Yahudi yang disuruh melakukan ibadah kurban menyembelih sapi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan seterusnya. Alih-alih sami'na wa ata'na, kaum Yahudi itu memang maksudnya mau membangkang perintah dengan banyak cincong, sehingga akhirnya malah menyulitkan diri sendiri dan tidak jadi berkorban. Hikmah yang seharusnya dipetik dari riwayat ini bukan perkara jor-joran binatang korban, tetapi sebenarnya adalah kecaman Tuhan terhadap pembangkangan kaum Yahudi. Jadi dari uraian yang tampaknya panjang dan rumit ini, jika dalam beribadah itu niat, maksud dan tujuannya untuk meraih ridho Allah, sebenarnya tuntunannya cukup jelas dan tidak sulit. Pertama, Tuhan tidak menghendaki perilaku dan sikap yang berlebihan sebagaimana disebutkan dalam surat At-Takatsur. Bahkan termasuk ketika menilai amal perbuatan manusia, bukan pekerjaan besar menurut manusia seperti menghafal Al-Quran atau memotong sapi yang beratnya berton-ton, bukan kuantitasnya tetapi kualitasnya. Kedua, seperti tindakan seorang perempuan lacur memberi
minum seekor anjing yang kehausan tercebur di dalam sumur. Jelas-jelas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan lacur tersebut dinyatakan sebagai ahli surga. Mengapa demikian? Karena perbuatan perempuan itu telah memberikan manfaat bagi sesama makhluk. Ayat berikut ini tidak dapat ditafsirkan lain kecuali tentang kedudukan tinggi di sisi Allah yang menjadi cita-cita kaum mukmin, kecuali mereka yang tidak tertarik dan berminat. Wa yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.